Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do. Ketua Umum PSSI Erick Thohir buka suara soal peluang naturalisasi Kevin Dix untuk Timnas Indonesia. Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, Erick Thohir, akhirnya angkat bicara mengenai spekulasi yang berkembang terkait peluang Kevin Dix untuk dinaturalisasi dan memperkuat Timnas Indonesia. Nama Kevin Dix, bek sayap kanan keturunan Indonesia yang saat ini bermain untuk klub asal Denmark, FC Copenhagen, terus menjadi perbincangan hangat di kalangan penggemar sepak bola tanah air. Kehadirannya dianggap sebagai opsi yang ideal untuk memperkuat skuad Garuda di lini pertahanan, terlebih di ajang internasional yang semakin kompetitif. Dalam konferensi pers yang digelar di Jakarta, Erick Thohir menegaskan bahwa PSSI selalu terbuka terhadap pemain-pemain keturunan yang memiliki kualitas serta kesediaan untuk memperkuat Timnas Indonesia. Namun, menurutnya, proses naturalisasi bukanlah sesuatu yang sederhana dan harus dipertimbangkan dengan matang, baik dari segi legalitas, keinginan pemain, hingga kebutuhan tim nasional itu sendiri. Kami selalu mempertimbangkan setiap pemain yang memiliki potensi untuk dinaturalisasi dengan serius. Kevin Dix memang memiliki garis keturunan Indonesia dan menunjukkan performa yang baik di Eropa. Namun, proses ini tidak hanya sebatas pada bakat atau keturunan saja, tetapi juga terkait dengan komitmen pemain untuk membela Indonesia serta proses administrasi yang harus diselesaikan dengan baik, ujar Erick Thohir. Menurut Erick, PSSI tidak ingin gegabah dalam menjalani proses naturalisasi. Sebagai otoritas sepak bola tertinggi di Indonesia, PSSI perlu memastikan bahwa setiap pemain yang dinaturalisasi benar-benar memiliki komitmen jangka panjang dan tidak hanya datang untuk memperkuat timnas sesaat. Selain itu, harus ada perencanaan yang matang terkait integrasi pemain naturalisasi ke dalam sistem dan gaya bermain timnas Indonesia. Kami tidak ingin naturalisasi hanya menjadi solusi instan. Kami menginginkan pemain yang bisa berkontribusi dalam jangka panjang. Oleh karena itu, naturalisasi harus dilakukan dengan pertimbangan yang menyeluruh, tambahnya. Kevin Dix adalah pemain yang lahir di Belanda pada 6 Oktober 1996 dan memiliki darah Indonesia dari garis keturunan kakeknya. Ia merupakan produk Akademi Sepak Bola Vitesse Arnhem, dan telah mencicipi kompetisi papan atas di Eropa. Dix memiliki pengalaman bermain di Eredivisie Belanda, Serie A Italia bersama Fiorentina, serta saat ini membela FC Copenhagen di Superliga Denmark. Pengalaman internasionalnya menjadi daya tarik tersendiri bagi PSSI, mengingat pengalaman dan kemampuannya bermain di level tinggi. Dengan posisi utamanya sebagai bek kanan, Dix dianggap mampu memberikan opsi yang lebih tangguh di lini pertahanan Timnas Indonesia, terutama dalam menghadapi lawan-lawan kuat di kancah Asia Tenggara maupun Asia. Kecepatan, kemampuan bertahan, serta kemampuan mengirim umpan silang menjadi keunggulan utama yang membuatnya layak dipertimbangkan. Indonesia sendiri masih membutuhkan kedalaman di posisi tersebut, terutama setelah beberapa tahun terakhir menghadapi masalah inkonsistensi di sektor bek kanan. Erick Thohir sendiri mengakui bahwa performa Dix telah dipantau oleh PSSI dan tim pelatih Shin Tae-yong. Namun, keputusan untuk melanjutkan proses naturalisasi berada di tangan banyak pihak, termasuk Kevin Dix sendiri yang harus menyatakan kesediaannya untuk membela timnas Indonesia. Berita mengenai kemungkinan naturalisasi Kevin Dix telah memicu berbagai reaksi dari publik dan media. Banyak penggemar sepak bola Indonesia yang menyambut baik kabar tersebut dan berharap agar PSSI dapat segera merealisasikan proses ini. Mereka melihat bahwa pemain-pemain keturunan Indonesia yang bermain di luar negeri dapat memberikan dampak positif bagi perkembangan timnas, seperti yang telah ditunjukkan oleh beberapa pemain naturalisasi sebelumnya, seperti Martin Paes dan Kelvin Verdong. Namun, ada juga pihak yang meminta agar PSSI lebih fokus mengembangkan talenta lokal daripada terus bergantung pada naturalisasi. Mereka berpendapat bahwa pembinaan pemain muda dan pengembangan kompetisi dalam negeri menjadi solusi jangka panjang yang lebih baik daripada mengandalkan pemain-pemain dari luar negeri. Menanggapi hal tersebut, Erick Thohir menegaskan bahwa PSSI memiliki komitmen penuh terhadap pembinaan pemain muda dan pengembangan kompetisi sepak bola dalam negeri. Namun, ia juga tidak menutup mata terhadap peluang pemain keturunan yang berpotensi memperkuat timnas Indonesia. Kami memiliki program yang seimbang antara pengembangan pemain lokal dan pemanfaatan pemain keturunan. Keduanya penting untuk kemajuan sepak bola Indonesia di level internasional, jelas Erick.
Terkait dengan langkah berikutnya, Erick Thohir mengungkapkan bahwa PSSI akan melakukan komunikasi lebih lanjut dengan Kevin Dix dan perwakilannya untuk membahas kemungkinan proses naturalisasi. Selain itu, PSSI juga akan berkoordinasi dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kemenpora, serta pihak-pihak terkait untuk menyelesaikan segala aspek administratif yang diperlukan. Kami tidak ingin terburu-buru, tapi juga tidak ingin terlambat. Semua proses akan kami jalani dengan transparan dan profesional. Kami berharap, jika Kevin Dix memang memiliki keinginan kuat untuk membela timnas Indonesia, kami bisa bekerja sama untuk mewujudkannya, tutup Erick Thohir. Proses naturalisasi Kevin Dix kini menjadi salah satu topik yang dinantikan publik. Jika berhasil, bukan tidak mungkin timnas Indonesia akan semakin diperkuat oleh talenta-talenta dari Eropa yang siap membawa Garuda terbang lebih tinggi di pentas internasional. Dalam perkembangan terbaru dunia sepak bola internasional, Ian Maatsen, bek kiri muda berbakat yang kini bermain untuk Chelsea, menjadi sorotan setelah namanya tidak tercantum dalam skuad timnas Belanda untuk UEFA Nations League. Keputusan pelatih timnas Belanda, Ronald Koeman, mengejutkan banyak pihak, mengingat performa apik Maatsen di level klub. Namun, di tengah kekecewaan ini, Maatsen tampaknya memberikan sinyal mengejutkan. Ia mungkin mempertimbangkan untuk bergabung dengan timnas Indonesia melalui jalur naturalisasi. Spekulasi ini semakin menguat setelah Maatsen mengunggah beberapa kode di media sosial yang mengisyaratkan keinginannya untuk mencari peluang internasional baru. Isu naturalisasi pemain sepak bola selalu menjadi topik panas di Indonesia, apalagi setelah timnas Indonesia menunjukkan ambisi besar untuk lolos dan bersaing di Piala Dunia 2026. Kode yang dikirimkan Maatsen membuat para pendukung timnas Indonesia berharap bahwa pemain yang memiliki darah Indonesia dari pihak kakeknya itu mungkin akan memilih Garuda sebagai bendera yang ia bela di ajang sepak bola internasional. Ian Maatsen adalah salah satu produk Akademi Sepak Bola Belanda yang paling menjanjikan. Memulai karir di Feyenoord dan PSV, Maatsen berkembang pesat di Chelsea, dan musim 2023-2024 membuktikan dirinya sebagai salah satu bek muda terbaik di Premier League. Kemampuannya dalam bertahan dan menyerang membuatnya mendapatkan perhatian lebih di level klub, namun karir internasionalnya bersama timnas Belanda belum berjalan seindah yang diharapkan. Meski pernah tampil di berbagai level junior bersama Belanda, Maatsen kesulitan menembus skuad senior di tengah persaingan ketat di posisi bek kiri, yang diisi oleh nama-nama besar seperti Daley Blind dan Nathan Ake. Kekecewaan semakin terasa ketika Maatsen tidak dipanggil untuk membela Belanda di Nations League, meski penampilannya bersama Chelsea terbilang konsisten. Di tengah situasi ini, muncul kabar bahwa Maatsen mungkin sedang mempertimbangkan jalur naturalisasi untuk membela negara lain. Dengan latar belakang keluarga Indonesia dari kakek neneknya, rumor tentang naturalisasi Maatsen untuk timnas Indonesia semakin berkembang. Di tengah kekecewaannya karena tak masuk skuad timnas Belanda, Maatsen terlihat memberikan kode di akun media sosialnya. Dalam sebuah unggahan, Maatsen menyebutkan keinginannya untuk bermain di Piala Dunia, tanpa secara eksplisit menyebutkan negara mana yang ingin ia bela. Namun, beberapa pengguna media sosial segera mengaitkan hal ini dengan rumor bahwa ia sedang membuka pintu untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Maatsen memang memiliki potensi untuk mendapatkan kewarganegaraan Indonesia melalui jalur naturalisasi. Dengan latar belakang keluarganya yang memiliki darah Indonesia, proses ini tidak akan terlalu sulit dari segi administratif. Apalagi, PSSI, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, saat ini sedang aktif mencari pemain-pemain keturunan yang dapat memperkuat timnas Indonesia di kancah internasional, khususnya menjelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Unggahan Maatsen ini menjadi perhatian para pendukung timnas Indonesia, yang berharap PSSI bisa segera bergerak cepat untuk mewujudkan transfer kewarganegaraan tersebut. Jika PSSI berhasil mengamankan Maatsen, ia akan menjadi salah satu rekrutan paling signifikan dalam upaya Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia pertama kalinya dalam sejarah. PSSI memang tengah gencar melakukan program naturalisasi pemain keturunan Indonesia. Sejak beberapa tahun terakhir, PSSI telah sukses membawa beberapa pemain keturunan Indonesia untuk memperkuat timnas, seperti Jordi Amat, Sandy Walsh, dan Shane Patinama.
Langkah ini dianggap sebagai upaya realistis untuk meningkatkan kualitas skuad Garuda yang sedang bertarung di level Asia Tenggara dan ingin menembus level internasional. Keberhasilan PSSI dalam membujuk Maatsen untuk bergabung bisa menjadi tonggak sejarah baru dalam perkembangan sepak bola Indonesia. Dengan usianya yang masih muda, 22 tahun, dan pengalaman bermain di liga-liga top Eropa, Maatsen akan membawa peningkatan signifikan di sisi pertahanan timnas Indonesia, serta memberi mereka opsi bertahan yang lebih solid dalam kompetisi internasional yang akan datang. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, sebelumnya telah menegaskan bahwa PSSI tidak hanya mencari pemain naturalisasi sembarangan, melainkan mereka yang benar-benar bisa memberi kontribusi besar dan punya komitmen kuat untuk membela Merah Putih. Jika Maatsen bersedia menjalani proses ini, ia akan menjadi salah satu pemain bintang yang memperkuat generasi baru timnas Indonesia yang berambisi untuk menembus Piala Dunia 2026. Jika proses naturalisasi Maatsen berhasil dan ia memutuskan untuk bergabung dengan timnas Indonesia, dampaknya bagi skuad Garuda akan sangat besar. Dengan pengalaman bermain di Premier League dan melawan para pemain terbaik di dunia, Maatsen dapat menjadi salah satu pemain kunci yang akan memperkuat pertahanan Indonesia dalam menghadapi tim-tim tangguh di kualifikasi Piala Dunia. Sebagai bek kiri modern, Maatsen tidak hanya kuat dalam bertahan, tetapi juga sering berkontribusi dalam serangan. Kemampuannya untuk berlari di sisi sayap dan memberikan umpan-umpan matang bisa menjadi senjata ampuh bagi Indonesia dalam situasi serangan balik. Selain itu, kemampuannya dalam bermain di level tertinggi di Eropa akan memberi dorongan moral bagi para pemain muda Indonesia, yang bisa belajar banyak dari pengalaman Maatsen. Bergabungnya Maatsen juga akan menambah kedalaman skuad timnas Indonesia, khususnya di lini belakang yang selama ini dianggap sebagai titik lemah dalam beberapa turnamen internasional. Bersama dengan pemain-pemain naturalisasi lainnya seperti Jordi Amat, Maatsen dapat membentuk duet pertahanan yang solid dan berpengalaman, memberikan Indonesia peluang lebih besar untuk bersaing dengan negara-negara kuat di Asia. Namun, proses naturalisasi bukan tanpa tantangan. Selain faktor administrasi, ada juga proses adaptasi yang harus dilalui oleh Maatsen jika benar-benar bergabung dengan timnas Indonesia. Ia perlu menyesuaikan diri dengan gaya bermain timnas, serta memahami dinamika internal tim. Namun, dengan dedikasi dan komitmen, Maatsen diharapkan bisa mengatasi tantangan tersebut dan menjadi salah satu pilar utama timnas. Dengan Piala Dunia 2026 sebagai target utama, timnas Indonesia kini sedang dalam persiapan serius. Jika Maatsen benar-benar menjadi bagian dari perjalanan ini, ia akan menjadi salah satu nama besar yang dapat membawa Indonesia ke panggung internasional yang lebih besar. Untuk saat ini, semua mata tertuju pada PSSI dan Maatsen. Apakah kode yang diberikan Maatsen akan diikuti dengan langkah konkret menuju proses naturalisasi? Hanya waktu yang akan menjawab. Namun, para pendukung timnas Indonesia tentu berharap bintang Chelsea ini akan segera mengenakan jersey Garuda di dadanya dan membantu mewujudkan mimpi besar tampil di Piala Dunia 2026. I hope so. I hope he trusts me. I think the coach and the players, everyone knows what my qualities are. Yes, man. As you see, look, this is what I talk about the team. Everything is like social, but about the game, I hope I will make my debut. I hope I can give the team some extra, and I think we have good chances against Bahrain. So. Maes Hilgers dan Eliano Reijers ikuti latihan perdana skuad lengkap timnas Indonesia jelang laga krusial melawan Bahrain. Persiapan timnas Indonesia semakin matang menjelang laga penting melawan Bahrain dalam babak ketiga fase grup C kualifikasi Piala Dunia 2026, yang akan berlangsung di Bahrain National Stadium pada 10 Oktober 2024. Dua pemain anyar yang baru saja menyelesaikan proses naturalisasi, Maes Hilgers dan Eliano Reijers, resmi mengikuti sesi latihan perdana bersama skuad lengkap di Bahrain, menandai persiapan akhir untuk pertandingan krusial tersebut. Maes Hilgers dan Eliano Reijers merupakan dua wajah baru dalam skuad Garuda yang diharapkan mampu memberikan dampak besar bagi timnas Indonesia. Keduanya baru saja resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI, dan siap untuk menjalani laga debut mereka. Hilgers, yang berposisi sebagai bek tengah dan memiliki pengalaman bermain di Eredivisie Belanda, serta Reijers, gelandang serang yang dikenal dengan kreativitasnya,
sama-sama datang dengan pengalaman bermain di kompetisi top Eropa. Kehadiran mereka di tim menjadi titik harapan baru bagi Shin Tae-yong, ST, dalam memperkuat timnas Indonesia menghadapi tantangan Bahrain. Latihan perdana yang dipimpin oleh STY berlangsung di bawah atmosfer yang penuh antusiasme, dengan fokus pada adaptasi dua pemain naturalisasi ini ke dalam taktik dan strategi permainan Indonesia. Hilgers dan Reijers, yang baru pertama kali bergabung dengan timnas Indonesia, langsung menunjukkan semangat yang tinggi dan kemampuan mereka dalam sesi latihan tersebut. Shin Tae-yong, pelatih asal Korea Selatan yang telah membawa pendekatan modern dalam membangun timnas Indonesia, dipastikan akan menerapkan strategi latihan yang dipengaruhi oleh taktik ala tim-tim elit Eropa. Metode ini sudah terbukti ampuh saat Indonesia sukses menahan imbang dua raksasa Asia, Arab Saudi dan Australia, dalam pertandingan kualifikasi sebelumnya. Dengan tambahan pemain seperti Hilgers dan Reijers, yang sudah terbiasa bermain dengan intensitas tinggi dan disiplin taktik di Eropa, ST berharap bisa menambah soliditas tim, baik dalam bertahan maupun menyerang. STY dikenal dengan gaya permainannya yang mengandalkan keseimbangan antara pertahanan yang rapat dan serangan balik cepat. Dalam sesi latihan perdana ini, ia memberikan perhatian khusus pada organisasi lini belakang, di mana Hilgers diharapkan dapat langsung menyatu dengan para bek lainnya. Hilgers, dengan kemampuan intersepsi dan permainan bola udara yang kuat, dianggap sebagai solusi ideal untuk menghadapi serangan Bahrain yang terkenal dengan agresivitas dan serangan balik cepat. Sementara itu, Eliano Reijers akan menjadi pemain kunci di lini tengah, yang mampu mendistribusikan bola dengan baik dan menciptakan peluang bagi para penyerang Indonesia. Latihan perdana ini juga menjadi ajang penting bagi Hilgers dan Reijers untuk beradaptasi dengan rekan-rekan baru mereka. Keduanya menunjukkan performa yang solid dalam latihan, memperlihatkan kemampuan teknik yang tinggi serta ketenangan dalam menguasai bola. Mees Hilgers, dengan posturnya yang kokoh dan pengalaman bermain di Liga Top Belanda, membawa ketangguhan baru di lini pertahanan Indonesia. Ia diproyeksikan menjadi salah satu bek utama yang akan mengawal gawang timnas Indonesia dari ancaman serangan Bahrain. Di lini tengah, Eliano Reijers tampil impresif dengan visi bermain dan kemampuannya mengontrol ritme permainan. Gelandang yang bermain di Eropa ini diharapkan bisa memberikan dimensi baru dalam skema permainan Indonesia, terutama dalam hal penguasaan bola dan kreativitas dalam menyerang. Dalam latihan, Reijers beberapa kali berhasil membongkar pertahanan lawan melalui umpan-umpan terobosan yang presisi, menunjukkan potensinya sebagai pengatur serangan di laga mendatang. Bagi Hilgers dan Reijers, pertandingan melawan Bahrain akan menjadi momen bersejarah, karena ini merupakan laga debut mereka bersama timnas Indonesia. Keduanya telah menunjukkan komitmen penuh untuk memberikan yang terbaik bagi skuad Garuda. Dalam wawancara singkat setelah sesi latihan, Hilgers mengungkapkan rasa bangganya bisa membela timnas Indonesia. "Ini adalah kehormatan besar bagi saya. Saya akan memberikan segalanya di lapangan untuk Indonesia dan berharap bisa membantu tim meraih hasil terbaik," ungkap Hilgers. Reijers juga menyampaikan hal serupa, menambahkan bahwa ia sangat termotivasi untuk bermain dan memberikan dampak positif bagi tim. Dengan tambahan dua pemain baru ini, timnas Indonesia siap menyongsong laga kontra Bahrain dengan kepercayaan diri yang lebih tinggi. Tim yang dipimpin oleh Shin Tae-yong telah membuktikan ketangguhan mereka dengan hasil positif di dua laga kualifikasi sebelumnya, meskipun harus menghadapi lawan-lawan kuat seperti Arab Saudi dan Australia. ST yakin, dengan persiapan yang matang dan kekuatan baru dari Hilgers serta Reijers, Indonesia memiliki peluang besar untuk meraih kemenangan di Bahrain. Pertandingan melawan Bahrain ini sangat krusial bagi langkah timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Bahrain, yang bermain di kandang sendiri, tentu akan memberikan perlawanan sengit. Namun, Indonesia kini memiliki senjata baru dengan kehadiran pemain-pemain naturalisasi berkualitas yang membawa pengalaman dari liga-liga top Eropa. Shin Tae-yong diharapkan akan memadukan kekuatan pertahanan yang solid dengan serangan balik cepat, memanfaatkan kecepatan sayap dan visi bermain Reijers untuk menciptakan peluang. Latihan perdana ini juga menjadi momentum penting bagi tim untuk meningkatkan kerjasama dan pemahaman taktik yang akan diterapkan dalam laga nanti. Semua mata kini tertuju pada Mees Hilgers dan Eliano Reijers, dua pemain yang diharapkan bisa menjadi pembeda bagi timnas Indonesia dalam perjuangan mereka menuju kemenangan. Dengan semangat dan persiapan matang, timnas Indonesia kini berada di jalur yang tepat untuk menghadapi tantangan besar di Bahrain.
Kehadiran Messi Hilgers dan Eliano Rogers tidak hanya menambah kekuatan tim, tetapi juga memberikan optimisme baru bahwa Indonesia mampu meraih hasil positif di laga penting ini. Seluruh rakyat Indonesia tentu berharap, dengan kekuatan baru ini, Garuda bisa terbang tinggi dan mempersembahkan kemenangan di panggung kualifikasi Piala Dunia 2026. Martin Paes besok siang kira-kira 14.40 ya nyampe di Bahrain. Tapi tadi dokter tim saya minta untuk koordinasi cek kondisi terakhir sebelum terbang. Kondisinya makin hari makin membaik, tetapi besok ketika dia datang langsung akan kita cek kondisi yang realnya seperti apa, dan setelah itu baru nanti akan kita lihat apakah bisa dimainkan atau tidak. Kemungkinan sih insya Allah mudah-mudahan kondisinya membaik dan bisa dimainkan. Martin Paes tiba di Bahrain, siap bela timnas Indonesia kontra Bahrain setelah sempat terancam absen. Kabar gembira datang bagi para pendukung timnas Indonesia. Kiper andalan Martin Paes akhirnya tiba di Bahrain pada 8 Oktober 2024 setelah sempat diragukan tampil dalam laga krusial kontra Bahrain pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Paes, yang sebelumnya mengalami cedera pergelangan tangan saat menjalani sesi latihan bersama klubnya, FC Dallas, awalnya terancam absen dalam pertandingan penting ini. Namun, setelah menjalani pemeriksaan intensif oleh tim medis, ia dipastikan dalam kondisi fit dan siap membela skuad Garuda pada laga yang akan digelar di Bahrain National Stadium pada 10 Oktober 2024. Kedatangan Paes di Bandara Internasional Bahrain langsung disambut meriah oleh para fans timnas Indonesia yang telah menanti dengan antusias. Kehadiran kiper berbakat ini memberikan rasa lega bagi para pendukung yang sempat khawatir dengan kondisi cederanya. Paes, yang baru-baru ini menunjukkan performa gemilang di Major League Soccer, MLS, bersama FC Dallas, tampak tenang dan penuh semangat menyapa para fans yang menyambutnya di bandara. Senyum lebar tak lepas dari wajahnya, menandakan kesiapan mental dan fisik untuk bergabung dengan rekan-rekan setimnya. Saya merasa sangat senang bisa berada di sini dan siap membantu tim. Cedera saya sudah membaik, dan saya akan memberikan yang terbaik di latihan dan pertandingan nanti, diujar Martin Paes kepada media yang hadir saat penyambutannya. Ucapannya membawa optimisme baru bagi timnas Indonesia yang akan menghadapi tantangan berat dari Bahrain di kualifikasi Piala Dunia. Cedera pergelangan tangan yang dialami Paes memang sempat menimbulkan kekhawatiran. Cedera tersebut terjadi saat ia berlatih di FC Dallas beberapa pekan lalu. Namun, berkat perawatan yang intensif dan pemulihan cepat, kiper berusia 26 tahun ini kini berada dalam kondisi prima. Setelah melewati pemeriksaan medis setibanya di Bahrain, Paes dinyatakan fit untuk bertanding dan siap menjalani latihan perdana bersama skuad lengkap timnas Indonesia. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, ST, tentunya merasa lega dengan kabar ini. Kehadiran Paes, yang memiliki pengalaman bermain di level kompetisi internasional seperti MLS, sangat penting untuk memperkuat lini pertahanan Indonesia. Penampilannya yang tangguh di bawah Mister Gawang akan menjadi aset berharga, terutama menghadapi serangan-serangan cepat dari tim Bahrain yang dikenal memiliki penyerang-penyerang berkualitas. Shin Tae-yong telah menyiapkan program latihan khusus untuk Paes, guna memastikan bahwa ia bisa beradaptasi dengan cepat bersama rekan-rekan setimnya setelah jeda singkat karena cedera. ST juga dikenal sering mengintegrasikan elemen-elemen taktik Eropa dalam sesi latihan, yang diharapkan dapat membantu Paes beradaptasi lebih cepat dengan gaya permainan timnas Indonesia. Mengingat latar belakang Paes yang sudah terbiasa dengan tekanan di liga-liga besar, ia diperkirakan tidak akan kesulitan menyesuaikan diri dalam pertandingan penting ini. Pertandingan melawan Bahrain akan menjadi ujian besar bagi timnas Indonesia, yang berhasil menunjukkan performa apik dalam laga-laga sebelumnya, termasuk saat menahan imbang Arab Saudi dan Australia. Kehadiran Martin Paes akan menambah kepercayaan diri tim dalam menjaga lini pertahanan. Penyelamatan-penyelamatan gemilang Paes yang sering terlihat di MLS diharapkan bisa kembali hadir untuk meredam serangan Bahrain. Para penggemar timnas Indonesia juga menaruh harapan besar pada Paes.
Dengan reputasinya sebagai salah satu kiper terbaik yang pernah dimiliki Indonesia setelah proses naturalisasinya selesai, penampilannya selalu dinantikan dalam setiap laga penting. Dukungan dari para pendukung yang memenuhi Bahrain National Stadium pada 10 Oktober nanti akan menjadi motivasi tambahan bagi PAS dan tim untuk meraih kemenangan. Kini, dengan kedatangan PAS, skuad Garuda telah lengkap dan siap menjalani latihan penuh menjelang laga kontra Bahrain. Martin Paes dijadwalkan akan segera bergabung dengan rekan-rekan setimnya di lapangan latihan pada hari berikutnya. Fokus latihan akan diarahkan pada penguatan koordinasi lini belakang dan strategi bertahan, di mana Paes akan memegang peran penting sebagai komando terakhir di bawah Mistar. Kemenangan melawan Bahrain sangat penting bagi timnas Indonesia dalam menjaga peluang mereka lolos ke Piala Dunia 2026. Dengan persiapan yang matang dan kehadiran Martin Paes di bawah Mistar, Shin Tae-yong dan para pemain optimis dapat memberikan penampilan terbaik mereka. Para pendukung di seluruh Indonesia pun menantikan momen di mana Garuda terbang tinggi di Bahrain, dengan Martin Paes sebagai benteng terakhir yang akan memastikan keamanan gawang Indonesia dari ancaman lawan. Laga pada 10 Oktober 2024 ini diharapkan menjadi awal dari banyak kemenangan bagi timnas Indonesia, dan Martin Paes siap menjadi bagian penting dari perjalanan besar ini. Maes Hilgers dan Eliano Rejders tiba di Bahrain, siap lakoni debut bersama timnas Indonesia jelang laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Tim nasional Indonesia semakin optimis menatap laga krusial melawan Bahrain pada babak ketiga fase grup C kualifikasi Piala Dunia 2026, setelah kedatangan dua bintang naturalisasi baru, Maes Hilgers dan Eliano Rejders, di Bahrain pada 7 Oktober 2024. Kedua pemain ini akan langsung mengikuti latihan perdana bersama skuad lengkap yang dipimpin oleh pelatih Shin Tae-yong, ST, jelang pertandingan penting yang akan berlangsung di Bahrain National Stadium pada 10 Oktober 2024. Hilgers dan Rejders adalah nama-nama yang baru saja menyelesaikan proses naturalisasi mereka, dan pertandingan ini akan menjadi laga debut bagi keduanya bersama timnas Indonesia. Kehadiran mereka menambah kekuatan Indonesia, terutama setelah tampil memukau di level klub di Eropa. Hilgers adalah bek solid yang saat ini bermain di Eredivisie Belanda, sementara Rejders adalah gelandang kreatif dengan pengalaman yang cukup di kompetisi Eropa. Kedua pemain diharapkan dapat memberikan kontribusi besar dalam misi timnas Indonesia untuk meraih kemenangan atas Bahrain. Shin Tae-yong, pelatih yang dikenal dengan strategi modernnya, telah menyiapkan program latihan intensif yang akan memaksimalkan kemampuan kedua pemain ini, dengan pendekatan ala tim-tim elit Eropa. Strategi ini sudah terbukti ampuh, terutama setelah Indonesia berhasil menahan imbang dua tim raksasa Asia, Arab Saudi dan Australia, dalam laga-laga kualifikasi sebelumnya. Kini, dengan tambahan kekuatan dari Hilgers dan Rejders, ST optimis bahwa Indonesia bisa membawa pulang 3 poin dari Bahrain. Hilgers yang dikenal dengan kemampuan bertahan yang kuat dan kepiawaiannya dalam membaca permainan diharapkan bisa memperkokoh lini belakang Indonesia. Dengan pengalaman bertanding di salah satu liga top Eropa, Hilgers memiliki kemampuan untuk mengantisipasi serangan-serangan cepat yang menjadi ciri khas Bahrain. Di sisi lain, Eliano Rejders akan menjadi motor serangan di lini tengah. Visi bermainnya yang cemerlang, kemampuan dalam mendistribusikan bola, serta ketenangannya dalam situasi-situasi tekanan tinggi membuatnya menjadi senjata berbahaya bagi Indonesia. Kedua pemain ini telah menyatakan antusiasme mereka untuk membela Indonesia di ajang kualifikasi Piala Dunia. Bagi Hilgers dan Rejders, ini bukan hanya soal berkontribusi di lapangan, tetapi juga soal mengukir sejarah dengan membawa timnas Indonesia selangkah lebih dekat menuju Piala Dunia. Mereka memahami besarnya harapan masyarakat Indonesia dan bertekad untuk memberikan yang terbaik di laga debut mereka. Latihan perdana yang akan digelar segera di Bahrain akan menjadi kesempatan bagi ST untuk memadukan para pemain, khususnya dengan adanya dua wajah baru ini. Fokus utama latihan akan diarahkan pada taktik bertahan yang solid dan transisi cepat dari bertahan ke menyerang, sebuah gaya bermain yang telah berhasil meredam serangan Arab Saudi dan Australia. Shin Tae-yong juga akan menekankan pentingnya kedisiplinan dan konsistensi dalam menjalankan strategi yang telah dirancang, terutama menghadapi Bahrain yang dikenal memiliki serangan balik cepat dan agresif. Seperti yang diketahui, ST tidak hanya menekankan aspek fisik dalam persiapannya,
tetapi juga mental. Usai menahan imbang dua tim kuat, mental skuad Garuda berada dalam kondisi terbaik. Hilgers dan Raiders juga sudah familiar dengan intensitas latihan di level klub Eropa, sehingga adaptasi keduanya diharapkan berjalan mulus. Keduanya akan diintegrasikan dengan cepat dalam skema permainan STY yang menekankan kerja sama tim dan pemanfaatan ruang di lapangan. Di sisi lain, Bahrain akan tampil dengan semangat penuh di hadapan pendukungnya sendiri, mencoba memanfaatkan momentum pertandingan kandang untuk meraih poin maksimal. Namun, Indonesia tidak akan gentar. STY percaya bahwa dengan persiapan matang dan strategi yang tepat, skuad Garuda dapat memberikan perlawanan sengit, bahkan berpotensi mencetak kemenangan penting. Timnas Indonesia kini memiliki kombinasi pengalaman pemain naturalisasi yang bermain di Eropa dan semangat juang tinggi para pemain lokal, sebuah modal berharga untuk menghadapi tantangan besar di Bahrain. Kemenangan dalam laga ini akan menjadi sangat krusial bagi Timnas Indonesia dalam upaya mereka melangkah lebih jauh di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan dukungan penuh dari seluruh rakyat Indonesia, para pemain berjanji akan memberikan yang terbaik untuk membawa pulang kemenangan dan mengibarkan bendera merah putih di pentas internasional. Pertandingan kontra Bahrain pada 10 Oktober 2024 di Bahrain National Stadium akan menjadi momen bersejarah, tidak hanya bagi Messi Hilgers dan Eliano Raiders yang melakoni debut mereka, tetapi juga bagi Timnas Indonesia yang bertekad meraih hasil maksimal di laga penting ini.